Karena pernikahan adalah ibadah yang Allah berikan kepada kita. Dibuka di dunia dengan ijab qabul, lalu kemudian ditutup ketika kemudian kita mampu membersamai keluarga kita di surga Allah. Makanya dia tidak ada penutupnya, Bapak Ibu sekalian. Inilah poin kedua yang harus kita fahami bersama. Bahwa dalam Islam kita tidak ada istilah sehidup semati. Yang ada istilahnya sehidup sesurga. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus adinda kami Gifari dan Nahdah. Masya Allah, ini saya kenal baik dengan ayahnya Gifari, saya juga kenal baik dengan ayahnya Nahda dan ibundanya, Masya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam satu ikatan yang luar biasa yang Allah ikat dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua ini, kata Allah dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan lebih daripada itu, subhanallah, persaudaraan pun menjadi lebih terikat kembali dengan adanya hubungan nasab. Makanya subhanallah, Allah jadikan pernikahan itu sebagai cara untuk menjadikan yang tadinya bersaudara menjadi berkeluarga dalam sebuah ikatan nasab. Radhiyallahu anhu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Dalam sejarah kita melihat bagaimana Nabi ditakdirkan oleh Allah untuk mengikat para sahabat-sahabat mulianya dalam sebuah ikatan keluarga. Perlu mempertemukan anak yang baik dengan yang baik, putra yang saleh dengan putri yang salehah. Perlu mencari bagaimana kita berbesan dengan orang yang kita kenal agamanya, baik agamanya. Nabi menjadikan dua sahabat pertamanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat sekaligus mertua. Dinikahilah Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq sahabat sekaligus mertua. Dinikahilah putrinya Hafsah putri Umar Ibni Khattab radhiyallahu an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar juga sahabat sekaligus mertua. Lalu Rasulullah menikahkan Ruqayyah putrinya kepada siapa? Enggak jauh-jauh, sahabatnya, saudara seimannya, orang yang dia kenal agamanya, Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Maka jadilah Utsman ibni Affan sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Bahkan ketika Ruqayyah wafat, Rasulullah panggil kembali Utsman ibni Affan. Lalu dia katakan, saya masih punya Ummu Kalsum. Subhanallah, begitu pentingnya mencarikan jodoh yang terbaik. Begitu pentingnya menikahkan putra dan putri kita dengan pasangan yang terbaik, yang kita kenal agamanya. Maka nikahlah kembali Utsman dengan putri yang lain dari Rasulullah setelah meninggalnya Ruqayyah, yaitu Ummu Kalsum. Dijulukilah Utsman Dzun Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena satu-satunya menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu subhanallah, Ali bin Abi Thalib yang juga keluarga sepupu Rasulullah, anaknya Abu Thalib, itu dinikahkan dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Fatimah. Fatimah, lalu kemudian lahirlah dari sana cucu yang menjadi kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan wal Husain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Masya Allah, ini pertemuan yang luar biasa ya. Saya dekat dengan Pak Adnan, begitu juga saya kenal dengan Pak Abdurrahman hafizahumullah. Ternyata anak-anaknya juga di kedokteran dan di kedokteran gigi, yang saya juga sering ngisi di fakultas kedokteran maupun di kedokteran gigi, baik Unhas, UMI maupun Universitas Muhammadiyah. Saya sering membawakan materi di sana. Besar harapan kami kepada keduanya bisa melanjutkan kuliahnya ya. Mudah-mudahan bisa sampai spesialis semuanya. Besar harapan kami kedua-keduanya bisa membantu umat, membantu kotanya, membantu provinsinya, membantu negaranya. Masih muda, terus belajar ya. Jangan berhenti menikah, bukan berarti kita stop berkarir.
Saya menikah semester 5 dek waktu itu di Sudan, dan bisa selesai S3 saya. Kalau bisa, itu pun sambil berdakwah nih ya, sambil ceramah, bikin disertasi. Saya yakin karir tetap bisa berjalan. Menikah itu kebaikan, dan tidak mungkin kebaikan menghalangi kebaikan yang lain. Yang ada adalah kebaikan, kemudian ketemu dengan kebaikan. Kamu di kedokteran, ada yang di kedokteran gigi, maka mudah-mudahan nanti bisa menjadi orang yang bermanfaat. Banyak orang yang butuh dengan dokter-dokter yang soleh. Banyak yang butuh dengan dokter gigi yang soleh dan soleha. Ada 3 saja pesan saya pada kesempatan hari ini, Bapak. Ketahuilah pernikahan itu adalah janji yang kamu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada janji deh yang kemudian kita berjanji saja sama manusia kecuali akan ditagih di akhirat. Apalagi ini janjinya sama Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kami ambil darimu wahai laki-laki atas ijab dan qabul tadi. Makanya ijab qabul itu selalu yang mengucap laki-laki. Semuanya ada di perkataannya dan lisannya laki-laki, karena nanti yang bertanggung jawab utama nahkoda bahtera dari rumah tangga itu adalah seorang laki-laki. Makanya kita mengatakan saya terima nikahnya, dan yang kemudian menjadi wali juga nggak boleh ibunya, nggak boleh tantenya, harus dari laki-laki. Kalau ayahnya masih hidup, ayahnya, nggak bisa kakak laki-lakinya, nggak bisa omnya, nggak bisa kakeknya, yang jelas dari laki-laki. Apa makna dari sana? Ketika kita mengambil ayat Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil darimu wahai laki-laki perkataan, wahai suami perkataan yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan kami di hari kiamat. Maka subhanallah, berbicara tentang nikah adalah berbicara tentang janji, dan berbicara tentang janji adalah berbicara tentang komitmen kita. Maka nasihat yang pertama, berkomitmenlah pada dirimu, berkomitmenlah pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji yang kita ucapkan adalah kalimat yang akan kita pertanggungjawabkan hingga ke surga Allah. Kita akan berdiri di hadapan Allah, dipertanyakan tentang bagaimana kita mendidik istri kita, bagaimana kita mendidik anak kita, mencarikan nafkah yang halal. Ini adalah bagian terpenting dalam sebuah rumah tangga. Janji itulah yang kemudian kita kepada Allah yang kita harus pertahankan. Makanya semua tentang perintah kerjakan, dan semua tentang larangan tinggalkan. Karena kapan kemudian kita menyalahi itu, maka kita tidak bisa mempertahankan janji kita kepada Allah. Yang kedua, selain tentang komitmen, pernikahan itu ibadah yang tidak ada ujungnya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, semua ibadah dan semua peribadatan kita pada Allah, Allah buka dan Allah tutup kecuali menikah. Dijadikan salat dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Setelah selesai salam, selesai salat. Dibukanya umroh dengan berihram, lalu kemudian selesai dengan tahallul. Setelah tahallul, selesailah umroh kita. Dibukanya haji kalau tamattu dengan berumroh, berihram, ditutup dengan haji yang kemudian kita namakan tawaf wada, ditutup dengan amalan tawaf wada, mengelilingi Ka'bah lalu kemudian pulang ke tanah air. Ditutup, dibuka. Ibadah puasa juga dibuka, ditutup, kecuali nikah. Kenapa? Karena pernikahan adalah ibadah yang Allah berikan kepada kita. Dibuka di dunia dengan ijab qabul, lalu kemudian ditutup ketika kemudian kita mampu membersamai keluarga kita di surga Allah. Makanya dia tidak ada penutupnya Bapak Ibu sekalian. Inilah poin kedua yang harus kita fahami bersama, bahwa dalam Islam kita tidak ada istilah sehidup semati. Yang ada istilahnya sehidup sesurga. Kemudian yang terakhir, yang kemudian harus difahami setelah komitmen tadi, setelah kita memahami bahwa ini adalah ibadah sepanjang hayat, bahkan bercandanya seorang suami kepada istrinya, bahkan mereka ke restoran sama-sama, liburan sama-sama, itu semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajak Aisyah lari-lari kecil, Nabi mengajak Aisyah berolahraga, Nabi mengajak Aisyah bercanda, bahkan terkenalah istilah Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Itu semua dari Nabi SAW. Tuntunan ibadah ini, subhanallah, banyak yang tidak diketahui orang. Dikira kalau kemudian memuji istri, menggombali istri itu biasa. Tidak. Itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang menutup kajian kita atau ceramah kita pada kesempatan hari ini, dan nanti kita lanjutkan dengan doa. Ketahuilah pernikahan itu ibadah tentang dua manusia. Dan manusia itu madaniyun bit-taba'. Madaniyun bit-taba' itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Maka pernikahan itu kalau ada yang merasa dirinya sempurna, pasti nggak akan lama pernikahannya.
Pernikahan itu deh harus selalu merasa bahwa saya orang yang punya kekurangan. Maka saya harus dilengkapi oleh pasangan saya. Dan pasangan saya adalah orang yang punya kekurangan. Maka saya harus melengkapi kekurangannya. Kalau ini tidak ada dalam rumah tangga, atau mungkin suami merasa perfect sekali, atau istri merasa perfect sekali, padahal dia bukan malaikat, maka nggak akan nyambung. Ya. Kenapa kita menikah? Karena saya punya kekurangan, Ustadz. Kenapa saya memilih dia? Karena saya tahu yang bisa menutup kekurangan saya dia, Ustadz. Siapa yang milih pasangan? Kamu dipaksa nggak milih pasangan Gifari? Enggak kan? Pilih sendiri kan? Nggak dipaksa sama Pak Adnan kan? Iya, nggak mungkin dipaksa. Kita milih sendiri karena kita tahu ini yang mungkin bisa menutupi kekurangan saya. Nah makanya dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah ketika kelebihan menutupi kekurangan dan saling mengingatkan, insya Allah. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga adik-adik kita Ananda, Gifari dan Nahda diberikan oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan lahir dari keduanya nanti insya Allah anak yang saleh, hafid Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi hafid yang kemudian bisa bermanfaat, mungkin bisa jadi dokter, bisa jadi apapun, yang jelas menjadi anak yang saleh dan saleha insya Allah. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma barik baina Gifari wa Nahda. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Allahumma arzuqhuma dhurriyatan tayyibah. Allahumma arzuqhuma dhurriyatan min hafadhatil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'alhuma min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.